Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, raq'atani min muta'ahhilin khairum min sab'ina raq'atan min ghairi muta'ahhilin. Selamat berjumpa kembali dalam acara tayangan tausiah dari Yayasan Rahmatul Ummah. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan tentang bab pernikahan. Hukum nikah ada yang sunat, ada yang makruh. Mana hukum pernikahan yang sunat? Sunnah an-nikah litaqiqin qadirin alal mu'ni wa inistagola bil ibadah. Seseorang disunatkan untuk melaksanakan syariat pernikahan. Yang pertama, apabila membutuhkan terhadap pernikahan tersebut. Jadi harus butuh, baru itu sunat. Kalau tidak butuh nikah, tidak jadi sunat. Yang kedua, disunahkan menikah qadirin alal mu'ni, apabila sudah mampu untuk menanggung resiko berkeluarga. Wa inistagola bil ibadah, walaupun orang tersebut sibuk melaksanakan beribadah. Jadi apabila seseorang sudah butuh untuk menikah dan sudah mampu untuk menafkahi berkeluarga, maka sunat untuk menikah. Sabda Rasulullah SAW, pernah di suatu waktu ada seorang laki-laki yang bernama, sahabat Nabi itu yang bernama Uqaf, datang kepada baginda Nabi. Ditanya sama Nabi, "Ya Uqaf, alaisa laka jauzah?" Qala la. Wahai Uqaf, apakah kamu sudah mempunyai seorang istri? Dijawab oleh sahabat Nabi tersebut, la, saya belum berkeluarga. Apakah kamu sudah punya pekerjaan? Sudah punya pekerjaan dan saya mampu untuk menikah. Apakah kamu membutuhkan pernikahan? Sangat butuh pernikahan. Maka sabda Rasulullah SAW, menikahlah engkau. Berarti itu menandakan bahwa pernikahan akan menjadi sunnah apabila seseorang membutuhkan pernikahan. Dua, apabila sudah mampu untuk menafkahi keluarga. Suatu ketika datang lagi seorang laki-laki. Ditanya oleh Rasulullah SAW, alaka jauzah, apakah kamu sudah berkeluarga? Belum. Apakah kamu sudah bekerja? Sudah punya pendapatan. Kenapa kamu belum mau menikah? Belum siap ya Rasulullah. Sabda Rasulullah SAW, miskinun rajulun laisa lahu jauzah. Seorang laki-laki apabila sudah mempunyai pekerjaan dan mampu untuk membiayai nafkah keluarga tapi tidak punya istri, maka orang tersebut termasuk orang yang miskin. Miskin. Itu jawab Rasul sampai 3 kali. Pernah juga di suatu ketika Rasulullah SAW kedatangan oleh seorang perempuan. Ditanya oleh Nabi, alaki zauzun, apakah kamu sudah punya suami? Kata si perempuan tersebut, lah, saya belum punya suami. Sabda Rasulullah SAW, apakah kamu punya harta? Punya.
sabda Rasulullah SAW, miskinah 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 imro'atun laisa laha jauz. Seorang perempuan walaupun hartanya banyak, kalau tidak punya suami berarti itu masih kategori miskin. Maka Masya Allah, di pernikahan itu hukumnya sunnah. Ada juga hukum pernikahan itu makruh. Wakurihan nikah dan dimakruhkan nikah. Lita ikin goiri kodirin alal mukni, butuh menikah tapi tidak mampu untuk memberikan nafkah keluarga. Itu hukumnya makruh pernikahan tersebut. Karena apa? Kan yang namanya pernikahan, seorang suami itu harus bertanggung jawab penuh atas biaya resiko sehari-hari bagi keluarganya. Maka apabila seorang sudah mau menikah tapi biaya pernikahan belum punya, itu hukumnya makruh. Lebih baik orang tersebut memecahkan syahwatnya dengan melaksanakan ibadah puasa. Insya Allah melaksanakan ibadah puasa sunnah itu bisa mengurangi besarnya syahwat kita. Juga ini salah satu keistimewaan ibadah orang yang berkeluarga itu sangat jauh bagi orang yang tidak berkeluarga. Sabda Rasulullah SAW, rok'atani min muta'ahilin khairum min sab'ina rok'atan bi ghairi muta'ahilin. Apabila ada dua orang, yang satu duda sarjana D2 duda, yang satu berkeluarga, yang berkeluarga melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, sementara sarjana D2 atau duda, nah ini melaksanakan sholat sunnahnya 70 rakaat, maka itu pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih besar pahala sholat sunat 2 rakaat orang yang berumah tangga daripada orang yang tidak berkeluarga walaupun sholat sunnahnya 70 rakaat. Kenapa? Orang yang tidak berkeluarga tidak punya kesibukan, ya, tidak punya istilahnya kegiatan untuk menafkahi keluarga. Sedangkan orang yang sudah berkeluarga, Masya Allah, kesibukannya sangat luar biasa. Maka dalam hal ini, orang tersebut sangatlah besar pahalanya. Orang berkeluarga lalu melaksanakan sholat sunnah, Masya Allah, luar biasa pahalanya. Juga tanda-tanda orang yang berkeluarga besar pahalanya. Ini pernah ada kejadian, ada seorang ulama besar yang bernama Syekh Syirik Sikti. Syekh Syirik Sikti itu beliau ditinggal mati oleh istrinya, sehingga beberapa bulan beliau itu tidak menikah lagi. Sehingga ditanya oleh para sahabat-sahabatnya, wahai Syekh, kenapa engkau tidak mau menikah lagi? Jawab Syekh Syirik Sikti, al-wahid arwahu liqalbi, menyendiri lebih menyenangkan hati, kata beliau. Masya Allah, kalau saya hidup menyendiri itu dipenuhi dengan kegalauan. Pasti yang namanya laki-laki ini beda lagi pangkatnya. Seorang ulama besar, bahwa beliau setelah ditinggal mati oleh istrinya sampai-sampai al-wahid arwahul qalbi, menyendiri lebih menyenangkan hati. Nah, setelah bicara demikian, pada malam harinya beliau itu tidur, bermimpi melihat ada beberapa orang yang berpakaian serba putih mengiringi salah seorang pria yang sangat tampan dan wajahnya lain jauh daripada orang yang mengiringinya. Maka setiap orang yang mengiringi dari belakang orang tersebut selalu mengatakan, di sini ada orang yang rugi, di sini ada orang yang rugi. Itu pengiring pria yang sangat tampan itu selalu mengatakan, di sini ada orang yang merugi sekarang.
Sehingga Sri Sikti itu dalam mimpinya akhirnya memanggil pengiring laki-laki pria tampan yang ada di paling belakang. Coba kamu bisakah Anda bicara sebentar dengan saya? Ini dalam mimpi. Oh bisa. Mau apa? Setiap jamaah pengiring laki-laki laki-laki yang ada di depan itu selalu mengatakan kepada saya rugi. Ya, itu apa tandanya? Nah, bagaimana tidak rugi ketika Anda sedang berumah tangga melaksanakan sholat sunat 2 rakaat 70 rakaat. Kalau Anda sedang sekarang itu keadaan menduda, tidak punya istri, berarti pahala ibadah Anda itu akan berkurang. Tidak lagi seperti dulu ketika beristri. Oh begitu, kata saya sirik-sirik. Lalu siapa itu? Ya, seorang pria yang sangat tampan yang engkau iringi, yang kalian iringi. Itulah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tertariknya dengan pahala menikah, maka saya Sirik Sikti setelah bangun tidur pagi-paginya mempersiapkan diri untuk melamar perempuan yang beliau sukai. Dia langsung menikah lagi. Kenapa? Beliau tahu bahwa orang yang tidak menikah lagi itu pahalanya berarti berkurang. Berkurang. Mudah-mudahan kita suatu kebahagiaan bagi seorang laki-laki maupun seorang perempuan, insya Allah dengan menikah ini akan menambah pahala ibadah. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Mudah-mudahan pernikahan kita, berkeluarga kita, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dan termasuk pernikahan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.